Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat, teman-teman, para penghobi dan pencinta tanaman anggur. Oke, gimana kabarnya? Pada sehat? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga dipermudahkan setiap urusannya dan dilancarkan setiap rezekinya. Amin. Oke, sahabat, teman-teman, para penghobi dan pencinta tanaman anggur yang saya banggakan ya. Di video kali ini saya akan buatkan video bagaimana cara merawat pohon anggur yang sedang berbuah. Tahu perawatannya seperti apa sih? Mungkin gini, ada dari teman-teman soalnya yang komentar atau nge-share saya, Assalamualaikum Kang, Waalaikumsalam, kata saya teh. Itu kok kenapa anggur saya masih kecil, masih hijau, udah pada pecah-pecah, terus gak pernah coba matang full, udah terserang jamur teman-teman. Nah, ada beberapa faktor ya teman-teman. Jadi di video ini saya akan buatkan video khususnya untuk sahabat saya yang kemarin nanyain atau bertanya, kenapa sih setiap saya membuahkan itu selalu terserang jamur, terus buahnya pada pecah-pecah, apa aja sih faktornya dan bagaimana solusinya? Insya Allah di video kali ini saya akan buatkan video bahas kumpas tuntas dari mulai penjarangan, pemberian fungisida sampai nanti kita pembungkusan ya teman-teman, supaya nanti kita bisa menikmati hasil panen yang maksimal teman-teman, dan supaya beri anggurnya itu mulus ya, tidak terserang jamur, terus tidak crack, tidak mudah pecah ya teman-teman, dan tidak terserang hama juga. Nah, oke, sebelum ke inti video, seperti biasa, salam hormat untuk para senior, salam santun, dan salam satu hobi untuk kita semua ya teman-teman. Oke, sebelum ke inti video, teman-teman bisa lihat dulu intro video yang satu ini. Oke, kita bahas ke yang faktor pertama. Kenapa setiap kita membuahkan anggur suka terserang mildew atau jamur yang menyerang beri ya teman-teman. Nah, itu ada faktornya. Kita bisa jadi itu telat pemberian fungisida
atau itu pas memang ada serangan jamur ya. Oleh karena itu untuk merawat anggur yang sedang berbuah, kalau saya pasca udah mulai jadi pentil ya, pentil seperti kacang polong, itu udah mulai kita semprot lagi fungisida, maupun itu fungisida nabati atau fungisida jenis merek lain ya teman-teman. Biasanya kalau yang sintetisnya saya menggunakan Anvil teman-teman. Nah, untuk fungisida itu kita lakukan penyetopan pemberian fungisida secara rutin yang 1 minggu sekali untuk beri ya. Itu ketika 1 bulan kita sebelum panen. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang CRP 1 bulan lagi ini kan udah siap panen ya. Dan ini juga udah sebetulnya udah manis, udah sering saya icip-icip sama keluarga dan teman-teman pengangguran semuanya yang ada di sini. Nah, ini 1 bulan lagi kita mau panen itu kita hentikan pemberian fungisida berlebih teman-teman ya. Kenapa? Supaya kan yang kita takutkan itu residunya ya teman-teman, terkecuali jika teman-teman menggunakan fungisida yang nabati atau organik ya teman-teman, itu nggak terlalu masalah teman-teman. Dan saya juga ini kombin antara ekoenzim yang fungisida nabatinya terus sama Anvil ya, cuman kebanyakan ini pakai ekoenzim teman-teman. Jadi ini insya Allah sehat untuk kita makan ya teman-teman, karena ekoenzim tersendiri itu terbuat daripada saripati buah-buahan ya teman-teman, fermentasi dari cangkang-cangkang buah teman-teman. Nah, karena seperti itu, yang pertama faktor kenapa buah anggur suka terserang jamur teman-teman. Yang pertama itu mungkin kita telat penyemprotan fungisida ya teman-teman. Solusinya atau supaya tidak terserang, kita semenjak sudah jadi pentil anggur ya sebesar kacang polong, kita harus rutin 1 minggu sekali tetap buah juga kita semprot dengan fungisida teman-teman. Itu tips yang pertama. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Oke, tips yang kedua kita lakukan penjarangan teman-teman, yaitu dengan cara mengurangi buah atau mengurangi beri yang ada di tandan ya teman-teman. Ini akibatnya jika kita tidak melakukan penjarangan, khususnya untuk beri anggur yang kulitnya tipis, contohnya seperti ini. CRP itu karakter kulit berinya itu tipis. CRP, Oscar, terus apalagi ya, Dubos Keeping, karakter kulitnya itu tipis. Itu sangat rentan untuk terjadinya hal pecah buah atau crack yang kita sering sebut di pengangguran ya teman-teman. Yang alhasil tidak bisa membuat panen maksimal teman-teman. Tips yang kedua itu kita harus lakukan penjarangan. Nah, mungkin teman-teman yang sering nyimak video di channel Duta Anggur udah tahu ya bagaimana kita penjarangan, proses penjarangan mulai dari beri yang sebesar kacang polong, terus beri yang udah gede, udah saya bahas ya. Nah, di video ini saya juga dimasukkan cuplikan videonya tentang penjarangan teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk memaksimalkan hasil panen juga kita harus lakukan penjarangan. Nah, itu kurang lebih tips yang kedua, kita lakukan penjarangan. Yang ketiga apa nih? Oke, dan yang ketiga itu kita lakukan pembungkusan beri teman-teman. Nah, kenapa kita harus lakukan pembungkusan beri? Yaitu kita untuk menghindari ada serangan hama teman-teman, terutama
Kalau di musim hujan biasanya di saya itu suka ada lalat buah, dan itu bisa membuat si beri itu busuk ya teman-teman, dan mudah rontok gitu. Terus yang kedua, ketika ini udah mulai matang, hamanya itu bisa burung ataupun kelelawar ya teman-teman. Jadi kita kalau udah ini nih udah manis ya, udah siap, udah bisa diicip-icip, kita harus bungkus ya dengan fruit cover teman-teman, supaya terhindar dari serangan hama seperti burung ataupun kelelawar. Nah, misalkan kalau yang masih hijau atau yang masih mentah itu menghindari supaya ada serangan lalat buah teman-teman. Jadi kita harus lakukan pembungkusan semenjak usia 2 bulan pasca pruning kita lakukan pembungkusan. Dan yang terakhir, supaya beri itu mulus, tidak pecah-pecah atau crack sampai panen, kita harus lakukan pengurangan penyiraman teman-teman. Nah, kenapa? Soalnya kalau ketika udah masa perasenya itu udah habis ya teman-teman, si posisi beri anggur itu tidak akan membesar lagi. Kenapa suka ada ketika pas pematangan juga itu berinya crack, yaitu tidak melakukan pengurangan air. Itu dulu pengalaman saya juga ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang saya udah lakukan aplikasi untuk pengurangan air ketika masuk pematangan, dan hasilnya alhamdulillah bagus ya teman-teman. Si berinya itu pada mulus. Karena jika penyiraman kita seperti biasa yang kita lakukan, maka atau akan ada air berlebih, maka akan si beri itu pecah atau crack teman-teman, karena berlebihan air. Terutama itu kulit beri yang rentan pecah atau crack ya, yang kulit berinya itu tipis teman-teman. Nah, jadi pengurangan air di sini itu sangat penting juga ya, apalagi nanti sebelum panen. Biasanya 10 hari sebelum panen itu full tidak kita lakukan penyiraman supaya kadar airnya itu terkurang dan kadar manisnya itu meningkat teman-teman. Kan kita ingin dari anggur kita manis ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga di video kali ini berkah manfaat. Oke, sebelum kita akhiri video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman like, komen, share, and subscribe ya. Dan jika ada teman-teman yang kurang paham atau belum paham, bisa teman-teman coba tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan coba balas satu persatu ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.